فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'd. Qala asy-syaikh Abu Abdillah waffaqahu Allah taala, al-kibru wal kibru huwa batarul haqqi wa ghamtun nasi kama fassarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya dari sifat-sifat yang tercela adalah sifat al-kibr, sifat sombong. Dan sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan, merendahkan manusia. Itulah definisi sifat sombong. Sombong definisinya adalah menolak kebenaran dalam kondisi dia mengetahui kebenaran tersebut tapi dia tolak. Seorang yang menolak kebenaran maka dia adalah bersifat sombong, bersikap sombong, meninggi dari kebenaran tersebut, merasa dirinya lebih tinggi dari kebenaran itu, sehingga ia enggan menerimanya, sehingga ia menolaknya karena merasa dirinya besar, dari kebenaran tersebut, sehingga tidak tunduk dan tidak mematuhinya. Demikian pula wa ghamtun nas, merendahkan manusia bil batil, merendahkan manusia dengan batil. Adapun merendahkan manusia bil haq, orang-orang yang memang direndahkan oleh Allah, orang-orang yang memang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan termasuk kesombongan. Karena hakikatnya dia meninggikan agama Allah, bukan meninggikan dirinya. Merendahkan manusia yang tercela itu adalah merendahkan manusia bil batil, dengan kebatilan. Karena dia merasa lebih besar, lebih baik daripada mereka, sehingga meremehkan orang lain. Kama fassarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, al-kibru batrul haqq wa ghamtun nas. Dan dua perkara ini saling berhubungan. Orang yang menolak kebenaran juga pasti akan merendahkan pembawanya. Orang yang menolak kebenaran pasti akan merendahkan pembawanya, dan dia termasuk ghamtun nas. Batarul haq juga ghamtun nas. Dan orang yang suka merendahkan manusia, dia juga termasuk menolak kebenaran. Karena dia tahu manusia juga punya kebaikan, namun dia kufuri, dia ingkari. Kedua perkara ini saling terkait. Batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang menolak kebenaran pasti akan merendahkan pembawanya,
dan orang yang meremehkan manusia, dia juga pasti akan menolak kebenaran. Dia juga pasti akan menolak kebenaran. Namun di sini Nabi SAW menjabarkan dengan makna yang lebih gamblang. Ada yang dominan sifat sombongnya itu menolak kebenaran, ada yang dominan sifat sombongnya itu suka merendahkan manusia. Wa illa itu satu urat, satu sumber, yaitu adanya sifat membesarkan diri di dalam hati, merasa besar, merasa tinggi di dalam hatinya, baik itu merasa tinggi atas kebenaran atau atas manusia yang lain. Perlu diberikan catatan bahwasannya merendahkan manusia bukan termasuk darinya adalah menyalahkan mereka lain. Kalau menganggap dirimu lebih baik dari orang lain, iya, itu termasuk kesombongan. Tapi kalau menganggap dirimu benar dan orang lain salah, kalau memang sesuai dengan dalil, itu bukan termasuk kesombongan. Karena kesalahan dan kebenaran bisa dinilai. Tapi kebaikan dan keburukan, hasil final, apakah kita ini baik ataukah buruk, kita tidak tahu. Salah benar bisa dilihat, tapi baik atau buruknya kita ini, hakikatnya kita tidak tahu. Qalat wal kibru kabiratun min kabairid dzunub. Itu apa ya Pak? Semua itu tahu. Wal kibru kabiratun min kabairid dzunub, dan sifat sombong itu adalah merupakan dosa besar dari dosa-dosa besar yang lain. Qala rabbuna fi kitabihil karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alaisa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin." Bukankah di dalam jahannam itu ada tempat tinggal bagi orang-orang sombong? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam sifat takabbur dan pelaku takabbur dengan tempat tinggalnya di neraka. Buka sedikit biar enggak kemana. Allah Subhanahu wa taala mengancam bahwasanya takabbur dan mutakabbir, takabbur itu sifatnya, mutakabbir itu pelakunya, bahwasanya tempat tinggal mereka di neraka jahanam. Maka ini sebagai dalil bahwasanya kibr, sifat sombong itu adalah merupakan dosa besar, karena definisi dosa besar itu adalah yang diancam dengan neraka. Salah satunya yang diancam dengan neraka. Qala wal Imam Muslimun fi sahihihi min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebintik dari sifat sombong. Orang yang dalam hatinya terdapat sebintik sifat sombong, maka dia tidak masuk surga. Ini dirinci. Kalau kesombongannya itu sampai menjadikan dia kafir, sombong dari ibadah kepada Allah, sombong gak mau tunduk kepada Allah, sombong gak mau menyembah Allah, maka dia gak akan masuk surga selama-lamanya. Tapi kalau kesombongannya itu hanya menghalangi dia dari perkara-perkara kewajiban dan menjatuhkan kepada perkara-perkara dosa di bawah kekufuran, maka dia tidak kekal di neraka, namun tidak masuk surga secara dukhulan awwaliyan, tidak masuk surga langsung. Selama dalam hatinya masih ada kesombongan, maka dia akan diazab. Dia akan diazab. Itu ringkas dari rincian hadis ini. Tidaklah
tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebintik kesombongan. Kalau kesombongan yang sampai kafir, maka dia nggak akan masuk surga selama-lamanya. Kalau kesombongan yang nggak sampai kufur, nggak sampai syirik, maka dia akan masuk surga dan tidak masuk surga secara langsung, melainkan dihapus dulu dan disiksa dulu atas kesombongannya. Qala rajulun, maka seorang laki-laki dari kalangan sahabat ketika Nabi mengatakan dan mengancam kesombongan, seorang sahabat takut dan bertanya, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Laki-laki tersebut mengatakan, sesungguhnya ada seseorang, innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki itu ingin bajunya itu bagus, sandalnya itu bagus. Gimana Rasulullah? Apakah itu termasuk kesombongan? Kata Nabi SAW, qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Kalau orang itu memakai baju bagus, memakai sandal bagus, semua itu adalah tujuannya untuk tajammul, untuk memperindah dirinya tanpa merendahkan orang lain, ya bukan sombong. Jadi orang yang bajunya bagus, kendaraannya bagus, barang-barangnya bagus, ini dilihat. Kalau dengan itu dia merendahkan orang lain karena tingginya dia, kemudian akhirnya merendahkan dan meremehkan orang lain, maka bagusnya barang-barangnya tadi itu adalah kesombongan dia. Tapi kalau dengan barang-barang yang bagus tadi dia tidak merendahkan orang lain, ya dia nggak sombong. Sebaliknya orang yang nggak bagus barang-barangnya pun kalau merendahkan orang lain, ya sombong. Kalau orang yang nggak bagus barang-barangnya jelek, terus dia juga merendahkan orang lain, berarti dia juga sombong. Dia sombong. Jadi sombong itu terletak bukan pada zat bagus atau buruknya barang yang dia miliki, tapi terletak pada bagus atau buruknya hati yang dia miliki. Kesombongan itu bukan tentang materi. Kesombongan itu adalah tentang hati. Kadang orang materinya bagus, barang-barangnya bagus, tapi hatinya rendah, hatinya pemurah, hatinya humble, hatinya tawadhu, maka bukan sombong. Sebaliknya, kadang orang itu biasa-biasa saja, barangnya sudah agak bagus dikit, sudah sombong. Maka sombong dan tawadhu itu kedua-duanya bukan tentang materi, tapi tentang hati. Cuma kebanyakannya atau perkara-perkara yang bagus seperti ini memang rawan untuk menjadikan seseorang itu sombong, tapi tidak mesti. Makanya ditanyakan oleh laki-laki ini, apakah bagusnya barang-barang seseorang itu menjadikannya pasti sombong? Kata Nabi, enggak mesti. Ada dua. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Kalau kamu niatnya hanya tajammul, memperindah dirimu tanpa memperburuk orang lain, menganggap buruk orang lain, ya enggak apa-apa. Tapi kalau kamu memperindah dirimu sambil memperburuk orang lain, itulah dia masuk ke berikutnya, al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Itu enggak sombong. Kalau hanya untuk memperindah, maka enggak sombong. Yang sombong itu batarul haqq, dengan barang-barangmu bagus, dengan kamu itu materimu bagus, kemudian kamu menolak kebenaran. Karena memang rawan. Orang kalau merasa punya, dia akan rawan untuk melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalau barang-barang bagusnya tadi menjadikan dia menolak kebenaran, wa ghamdun nas, dan merendahkan manusia, ya sombong. Kalau enggak, ya enggak. Letaknya itu bukan pada materi, bukan pada zahir, bukan pada yang nampak, tapi di hatinya. Itu.
Jadi ini ya, jangan pahami. Barang bagus belum tentu sombong. Bisa sombong juga bisa. Dan barang yang jelek belum tentu gak sombong. Bisa sombong juga. Kesombongan itu bukan tentang madhar. Kesombongan itu tentang apa yang ada di dalam hati manusia dari sikapnya dia kepada Allah, kepada kebenaran, dan kepada manusia. Batarul haq wa ghamtun nas. Kalau menolak kebenaran berarti sombong atas Allah Subhanahu wa taala. Wa ghamtun nas, sombong kepada manusia. Semua ini kenapa? Semua ini karena manusia itu hakikatnya adalah rendah. Semakin dia merasa rendah, semakin dia itu merasa tahu diri, semakin dia tahu dirinya, siapa dia, dari apa dia diciptakan, disitulah letak kesempurnaan dia. Semakin dia nggak tahu diri, semakin dia lupa daratan, berarti semakin buruk. Maka ini semua nyambung, bab ini semua nyambung. Kenapa sih manusia itu kok dilarang merasa tinggi? Karena dia hakikatnya hanyalah setetes air mani, segumpal tanah yang diberi nyawa. Nah, kalau orang itu sadar siapa dirinya, dari apa dia diciptakan, itulah kesempurnaan seseorang, itulah tingginya seseorang. Tapi kalau dia nggak tahu diri, nggak sadar diri, nah itulah rendahnya dia justru di situ. Qala al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima min hadits Haritsah bin Wahab radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala ukhbirukum bi ahli jannah kullu dha'ifin muta'affif law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Maukah kalian kuberitahu tentang penghuni surga? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, penghuni surga adalah setiap orang yang lemah namun muta'affif, menjaga diri, menjaga kehormatan. Seorang yang lemah tidak meminta-minta, dia punya ta'affuf, punya kehormatan, tidak mau meminta-minta, tidak mau menampakkan kelemahannya kepada makhluk. Dia menampakkan kelemahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Andai dia bersumpah atas Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mengkabulkan sumpahnya. Saking tingginya dia kedudukan, saking tingginya kedudukan dia di sisi Allah, sampai seandainya dia bersumpah saat itu juga Allah akan menuruti sumpahnya. Menunjukkan kedekatan dia. Penghuni surga itu, mereka itu hebat, tapi casingnya biasa-biasa saja. Mereka hebat. Lau aqsama 'ala Allah, ini Nabi menjelaskan tentang power mereka, kekuatan mereka. Mereka itu sebenarnya orang yang hebat. Mereka itu yang banyak ibadah, yang banyak ketaatan, banyak ketakwaan, banyak kebaikan. Sampai-sampai seandainya bersumpah atas Allah, Allah itu langsung menuruti. Tapi dia dhaif. Tampilannya biasa saja, lemah, tidak dianggap, tidak dihormati, tidak dihargai. Itu. Kemudian berikutnya sebaliknya, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah kalian memberitahu tentang siapa penghuni neraka? Kullu utullin jawabin mustakbir. Utullin adalah orang yang kasar. Jawab adalah orang yang besar, yang congkak. Mustakbir, sombong. Jadi penghuni neraka itu adalah sebaliknya. Kalau penghuni surga, dohirnya mereka itu lemah. Kalau penghuni neraka, dohirnya mereka kuat, padahal tong kosong, nyaring bunyinya, gak ada isi. Gayanya aja yang sok-sokan, gayanya aja yang sok tengil. Madharnya saja, dohirnya saja yang utullin, kasar. Jawabin, yaitu yang besar fisiknya, tapi hatinya kecil. Itulah penghuni neraka mustakbir, sombong. Orang sombong itu kan kecil hatinya, kecil otaknya. Orang itu kalau enggak
kalau otaknya besar, hatinya besar, nggak akan sombong. Biasanya orang yang sombong itu memang orang yang nggak tahu diri. Dia itu kecil tapi merasa besar. Kalau orang yang besar betulan nggak akan sombong. Itu bedanya. Itu bedanya antara yang benar-benar besar dengan yang abal-abal. Kalau yang benar-benar besar, dia justru akan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada para hamba. Makanya orang sombong itu pasti nggak ada isinya. Kalau ada isinya nggak akan sombong dia. Itu sudah jadi rumus. Orang itu kalau sombong sudah menunjukkan berarti kecil otaknya, kecil ilmunya, kecil hatinya. Buktinya dia sombong. Kalau seandainya besar ilmunya, luas ilmunya, besar otaknya, besar akalnya, maka pasti dia akan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-izzu izaruhu wal kibriya'u rida'uhu faman yunazi'uni 'adzabtuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-izzu, ketinggian itu adalah izarnya Allah Subhanahu wa taala. Wal kibriya'u, izar adalah pakaian bagian bawah. Tapi ini adalah bahasa kinayah, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala berpakaian. Tapi ini adalah kinayah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berselendangkan kebesaran dan juga ketinggian. Wal kibriya'u, dan kesombongan, ketinggian itu adalah rida, selendangnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah menggunakan pakaian, enggak. Tapi ini adalah bahasa sastra. Seperti mengatakan kau berjubah dengan kebohongan. Bukan berarti bohong itu kemudian dipakaikan, tapi diselimuti dan ditutupi dengan kebohongan. Itu maksudnya. Maka ketinggian dan juga kibriya, kesombongan itu dua-duanya adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti pakaian itu adalah milik khusus seseorang. Jadi di sini adalah tasbih dengan izar, dengan sarung dan rida, selendang, menunjukkan kekhususan Allah. Itu hanyalah milik Allah khusus. Sebagaimana sarung dan selendang seseorang itu adalah kekhususan dia dipakai untuk dia saja. Faman yunazi'uni 'adzabtuhu, barang siapa yang coba-coba merebutku, maka aku akan menghadap dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu kalau memakai jubah kesombongan, berarti dia memakai sesuatu miliknya Allah Subhanahu wa taala, bukan miliknya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan murka, karena itu bukan miliknya. Sombong itu bukan sifatnya manusia. Sifat manusia itu tawadhu, merendah. Kalau ada orang itu sombong, jelas berarti bukan dia memakai sesuatu yang bukan miliknya. Pasti dia itu sedang gosok sifat. Akhrajahu Muslimun bi raqam 2620. Qala wal izzatul ma'ni biha al izzatu al mutlaqah, dan ketinggian yang dimaksud di sini adalah ketinggian yang sempurna. Bukan berarti orang lain atau hamba enggak memiliki izzah. Hamba juga memiliki izzah. Hamba juga memiliki kehormatan dan ketinggian. Tapi yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kaum mukminin juga memiliki izzah, walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Jadi yang dimaksud di sini adalah al-izzah al-mutlaqah, ketinggian yang mutlak. Itu milik Allah Subhanahu wa taala, ketinggian yang sempurna. Qala al-kibru sharifun anil haq, sifat sombong itu akan memalingkan seseorang dari kebenaran. Dari definisinya saja sudah menolak kebenaran. Maka sifat sombong, orang itu kalau punya sifat sombong, ya, kebenaran tidak akan masuk ke dalam hatinya. Wal ilm, dan juga akan memalingkan seseorang dari ilmu. Karena kebenaran itu berupa ilmu, dan ilmu itu juga kebenaran. Kalau orang itu memiliki kesombongan di dalam hatinya, ya dia tidak akan masuk ilmu. Ilmu tidak akan masuk, tidak akan mengetuk pintu hatinya. Qala Allahu azza wa jalla sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku akan palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang mereka itu bersikap
sombong di muka bumi tanpa hak, maka jelas di sini sa'asrif, akan aku palingkan, jelas gak akan kena, jelas gak akan dapat. Wa bisababil kibr imtana iblisu minas sujudi li abina Adam. Dan disebabkan kesombongan, iblis enggan untuk sujud kepada ayah kita Adam. Karena iblis merasa tinggi, sehingga ilmu pun gak masuk kepada dia, maklumatnya menjadi rusak. Dia mengatakan api lebih bagus daripada tanah, padahal tanah lebih bagus daripada api. Itu loh, karena sombong akhirnya dia itu salah maklumat, ilmu gak masuk akhirnya ngomongnya pun jadi salah semua. Qala ana khairun minhu, padahal salah. Adam lebih bagus daripada iblis, tapi dia merasa lebih baik daripada Adam karena sudah terlanjur merasa besar. Akhirnya segala sesuatu nampak kecil. Segala sesuatu nampak kecil. Maka sombong itu, orang yang bersifat sombong itu ibarat seseorang yang memandang orang di atas gunung kecil. Padahal ya orang-orang yang di atas gunung melihat dia rendah dan kecil di bawah. Sombong itu seperti itu, melihat orang lain kecil, padahal dia di mata orang lain tadi justru dialah yang kecil, yang rendah. Makanya jelek sekali sifat sombong ini, jauh melek, memalukan pol. Termasuk sifat yang paling memalukan adalah sifat sombong. Merasa bisa, merasa besar padahal kecil. Kau isi sik nobong dong. So gak isi. Sombong seperti itu. Memalukan, sombong itu memalukan sekali. Karena hakikatnya tidak ada, udah merasa besar dulu, sisi nobong. Maka memalukan sekali sifat sombong itu. Maka iblis juga karena kesombongannya lah dia enggan untuk sujud kepada Nabi Adam, merusak irodahnya akhirnya. Gara-gara sifat sombong merusak irodahnya, gak mau sujud, gak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga rusak ilmunya, pemahamannya juga akhirnya jadi bejat, akhirnya jadi rusak. Dia meyakini api lebih baik daripada tanah, padahal tanah lebih baik daripada api. Kama qala rabbuna wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah tatkala kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, sujud penghormatan. Fasajadu, maka malaikat saja gelon, lihat, buka mata. Malaikat saja yang mereka itu mulia, yang tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka bersedia untuk sujud kepada Adam. Yang benar-benar tinggi enggak akan enggan untuk merendah. Ini lihat, yang benar-benar tinggi tidak akan enggan untuk merendah. Sebaliknya yang rendah justru merasa tinggi. Iblis hakikatnya rendah, hina, tapi dia malah merasa tinggi. Malaikat saja yang mereka la ya'sunallaha ma amarahum, yang iman mereka senantiasa bertambah, enggak pernah berkurang. Mereka enggak pernah merasa enggan untuk bersujud kepada Adam, untuk menghormati Adam. Maka kita ambil pelajarannya dalam bab ilmu misalnya. Yang benar-benar alim tidak akan pernah merasa tinggi dan tidak akan pernah meremehkan orang lain. Itu yang benar-benar alim, yang sudah pro. Demikian juga yang benar-benar kaya tidak akan merasa tinggi daripada orang lain. Biasanya sing mlete-mlete wong sing sugih nanggung-nanggung. Sugih banget, kaya anyaran, sugih abal-abal, biasanya sombong-sombong biasanya. Yang kaya betulan dia malah gak sombong. Yang alim beneran juga gak sombong. Orang yang benar-benar kaya hatinya, kaya ilmunya, dia gak akan sombong. Seperti di sini malaikat yang benar-benar tinggi gak akan pernah enggan untuk merendah. Dan sebaliknya yang rendah justru malah sok-sokan tinggi.
Fasajadu, malaikat pun sujud. Padahal mereka adalah makhluk-makhluk yang sangat mulia. Bahkan para ulama berselisih apakah mana yang lebih afdal antara nabi ataukah malaikat. Masing-masing memiliki kelebihan. Malaikat kelebihannya mereka nggak pernah turun imannya. Cuma mereka punya bantuan karena mereka nggak punya syahwat. Manusia yang bisa mengendalikan hawa nafsunya mereka lebih mulia karena mereka dikasih syahwat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya adalah yang benar-benar mulia tidak akan pernah merasa enggan untuk merendah. Fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Iblis dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat. Cuma pas ada di situ juga. Aba wastakbar, dia enggan dan merasa sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia adalah termasuk orang-orang yang kafir, termasuk para kufar, iblis. Wa qala Mujahidun rahimahullahu taala la yanalul ilma mustahin wala mustakbir. Berkata Mujahid, tidak akan mendapatkan ilmu seorang yang malu dan seorang pemalu yang benar-benar pemalu yang jelek, dan juga yang sombong. Karena kalau pemalu dia nggak dapat, kalau sombong ditolak. Kalau pemalu bukan nolak, nggak dapat, nggak kebagian. Gimana mau dapat ilmu malu, nggak pernah keluar rumah, nggak pernah bertanya, nggak pernah ngomong, gimana mau dapat ilmu? Wayan duman jajan kanto, podo wayan duman ilmu ya kanto. Yang sombong dapat dia tapi dibuang, ditolak. Dia dua-duanya nggak dapat. Gambarkan saja seperti ngandung jajan, kayak bagi-bagi jajan. Yang pemalu, ya gak kebagian, pemalu dia gak ikut. Yang sombong dapat sebenarnya, cuma dibuang. Ilmu juga seperti itu. Pemalu gak dapat ilmu karena gak kebagian, karena dia gak ngambil. Yang sombong datang kepada dia ilmu, tapi ditolaknya, ya sama-sama gak dapat. Maka sama-sama gak dapat. Waqala syair, berkata seorang penyair, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu adalah musuh bagi seorang pemuda yang sok meninggi, sebagaimana air banjir, air banjir bandang. Harbun, dia akan musuh bagi tempat-tempat yang tinggi. Kalau ada air besar kemudian ada tempat-tempat yang tinggi, itulah yang ditabrak pertama kali. Itulah yang akan disapu habis. Ilmu juga seperti itu. Seorang pemuda yang sok meninggi, dia nggak akan dapat ilmu. Lawannya malah. Ilmu itu harus diambil dengan tawadhu. Ilmu itu harus diambil dengan penuh merendah. Kalau kamu meninggi, gimana mau dapat ilmu? Ilmu itu tempatnya di bawah. Ilmu tempatnya di bawah. Kamu harus merunduk untuk mendapatkannya. Kalau kamu nggak merunduk, kalau kamu nggak merendah, ya nggak akan mendapatkan ilmu. Merendah kepada guru, merendah kepada seorang alim, itulah jalannya ilmu itu di situ. Qalat al-kibru uqbahu wa hamidah. Sifat sombong itu kesudahannya enggak terpuji. Akibatnya uqbahu, ujung-ujungnya itu enggak terpuji, enggak baik. Wal mutakabbiru mabghudun indan nas. Dan seorang yang bersifat sombong justru dibenci manusia. Enggak senang manusia dengan orang sombong. Manusia itu senangnya dengan orang-orang yang merendah. Wa indallah, demikian juga di sisi Allah. Allah juga enggak senang orang yang sombong. Lalu apa? Manfaat apa yang bisa kau ambil dari sombong? Belas gak ada manfaat sama sekali. Maka tinggalkanlah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala tawadhu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala sadar diri. Mintalah kepada Allah hakikat jati dirimu yang sebenarnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya hamba Allah Subhanahu wa taala dan hanya meminta tolong melakukan apa-apa itu butuh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyembah Allah dan
Untuk melakukan apa saja kita butuh Allah. Lalu apa gunanya sombong? Lalu apa maknanya sombong? Tiap hari kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, la haula wala quwwata illa billah. Kita ini hamba yang lemah. Cuma ya seperti itu. Manusia itu mudah sekali untuk meninggikan dirinya. Punya kekuatan, menyombongkan kekuatannya. Punya ketampanan, punya kecantikan, menyombongkan kecantikannya. Punya ilmu, menyombongkan ilmunya. Punya harta, menyombongkan hartanya. Kayak semua itu punyanya aja. Kayak semua itu miliknya saja. Harta bukan milikmu, ilmu juga bukan milikmu, ketampanan juga bukan milikmu, kecantikan juga bukan milikmu. Semua itu pemberian. Milikmu yang sesungguhnya adalah cacat dan aib, itu loh miliknya manusia. Sah itu memang miliknya manusia itu. Aib dan cacat itulah kepemilikan manusia yang sesungguhnya. Jadi kamu itu gak punya apa-apa selain aib dan cacat. Adapun kesempurnaan, kelebihan, semua itu adalah power dari luar, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk hanya memiliki kelemahan dan kekurangan. Itulah sifat dasarnya. Innahu kana zaluman jahula. Segala aib dan cacat itulah sifat asli kita. Kekurangan dan cacat itulah yang milik kita. Kalau ada dalam diri kita itu kebaikan, berarti jelas bukan milik kita itu. Pasti power dari luar. Itu rahasianya. Kenapa kok kebaikan yang menimpa kita itu kok dari Allah, sedangkan keburukan yang menimpa kita itu penyebabnya dari diri kita? Karena manusia itu adalah makhluk. Makhluk itu tabiatnya lemah, fakir, butuh, kurang, aib, cacat. Sehingga keburukan-keburukan yang menimpanya itu adalah memang power dari dalam dirinya. Kebodohan, kekurangan, kedoliman itu pasti akan menghasilkan cacat dan keburukan. Kalau ada kebaikan menimpa kita, hinggap pada kita, jelas itu bukan dari kita. Wes pasti itu bukan dari kita. Karena itu bukan sifat kita. Itu sifatnya Khaliq, sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Maka kalau kebaikan kena kepada kita, itu jelas bukan kita, itu jelas Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas dari Allah. Yang dari kita itu yang keburukan. Rabbana dhalamna anfusana. Itu Nabi Adam alaihissalatu wassalam menyadari hakikat diri kita adalah zalim, jahil. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka sadarilah keadaan diri kita ini. Sadarilah keadaan dirimu. Segala sesuatu kebaikan dan kesempurnaan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari kamu. Yang dari kamu itu cuma aib dan cacat, dosa, maksiat, itu loh, itu milikmu memang. Qalat inna Allah azza wa jalla a'adda al-akhirata li ahli tawadhu. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan surga, negeri akhirat itu khusus untuk orang-orang yang tawadhu. Faqala subhanahu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tilka darul akhirah. Demikian itulah negeri akhirat. Naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kami jadikan negeri akhirat itu khusus untuk orang-orang yang mereka tidak menginginkan ketinggian di muka bumi. Maka rugi ya kawan kalau kita ini saya menginginkan ketinggian di muka bumi, rugi sekali. Dah enggak dapat dunia, enggak dapat akhirat. Maka minimal salah satu. La yuriduna 'uluwan, tidak menginginkan ketinggian di muka bumi, wala fasadan, dan juga tidak menginginkan kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik hanyalah milik orang-orang yang bertakwa. Qala ar-rif'atu li ahli tawadhu, ketinggian yang hakiki, ketinggian yang sejati hanya milik orang-orang yang merendah hati. Dunal mutakabbirin, bukan miliknya orang-orang yang sombong. Rawal Imam Muslim fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah itu sama sekali tidak akan mengurangi harta sedikit pun. Ma naqasat shadaqatun min zaidah. Sedekah itu enggak akan mengurangi sedikit pun, seupil pun harta enggak akan berkurang. Min mal, sedikit pun dari harta enggak akan berkurang dengan sedekah. Wa ma zadallahu 'abdan, dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menambah seorang hamba bi'afwin illa izza, dengan sifat pemaafnya
melainkan dia akan semakin tinggi. Makanya kamu gak berkurang kalau memaafkan orang. Ada orang lain salah kemudian kamu maafkan, itu kamu gak akan menjadi rendah, kamu akan semakin tinggi, gak akan berkurang sedikit pun. Ini jelas, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzah. Allah tidak akan menambah seorang hamba dengan pemaafnya dia kecuali ketinggian. Wa man tawadha'a lillahi rafa'ah, dan barang siapa yang merendah karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, karena mencari negeri akhirat, bukan sok-sokan merendah. Bahaya loh, merendah itu pun ada gak ikhlas. Merendah itu pun ada yang cuma supaya dipuji. Orang itu masya Allah tawadhu. Tawadhu benar-benar lillah, rafa'ah, maka Allah akan mengangkatnya. Tawadhu itu bagaikan bayangan bulan yang ada di air, terlihat rendah padahal tinggi. Sementara sombong itu adalah bagaikan asap yang mengepul terbang tinggi padahal dia adalah rendah. Innal kibra yahmilu 'alal baghi wal fakhr. Sesungguhnya sifat sombong akan membawa kepada baghi, zalim, dan fakhr, bangga. Lihada amara Nabi tawadhu, karena itu Nabi alaihi salatu wassalam dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tawadhu, bersifat rendah hati. Wa fi sahih Muslim an Iyad bin Himar radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku supaya kalian saling tawadhu, hatta la yabghi ahadun ala ahadin, supaya tidak ada seseorang mendolimi orang lain. Maka lawannya tawadhu menjadikan seseorang enggak dolim. Sebaliknya kibr rawan menjadikan seseorang dolim. Makanya ini tadi dikatakan yahmilu al-baghi wal fakhr, karena tawadhu akan menjadikan lawannya, yaitu dia akan berbuat adil kepada manusia. Hubungkan innal kibra yahmilu 'alal baghi wal fakhr dengan hadis innallaha auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah merintahkan kepadaku, mewahyukan kepadaku supaya kalian saling tawadhu, jangan saling meninggi, supaya seseorang tidak mendolimi orang lain. Tidaklah seseorang itu mendolimi orang lain melainkan karena sifat kibr, karena dia merasa tinggi, merasa mampu, merasa bisa sehingga dolim. Kalau orang itu sadar, aku dolimi orang lain, nanti juga aku akan kena. Siapa dia kok aku dolimi, aku gak lebih tinggi dari dia. Akhirnya dia gak jadi dolim. Wala yafkharu ahadun ala ahadin, dan supaya seseorang tidak merasa bangga atas yang lain. Maka tawadhu adalah obat kedoliman dan juga obat sifat ujub adalah tawadhu, merasa rendah. Dan bukan hanya merasa rendah, kita memang yakin kita ini memang rendah, kita ini memang sadar banyaknya dosa-dosa, banyaknya kekurangan, banyaknya aib yang ada pada diri kita, sehingga kita tidak merasa tinggi dengan sebab-sebab tersebut. Qala wal mutakabbiru yata'adhamu 'alan nasi wa yazdarihim, dan seorang yang sombong dia akan menganggap dirinya besar di depan manusia, wa yazdarihim, dan akan merendahkan mereka, melecehkan mereka, meremehkan mereka. Yazdarihim, meremehkan mereka. Walakinallaha yu'amiluhu binaqiti qasdihi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memuamalai dia, memperlakukan dia dengan lawan itu maksudnya. Dengan sebaliknya, dia merasa besar malah dianggap kecil oleh manusia. Itulah al-jazaa min jinsil amal. Dia merasa besar, maka justru malah dianggap manusia kecil. Sebaliknya, orang itu kalau tawadhu, ini justru dianggap besar oleh orang. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan dia binaqi biqasdihi, dengan lawan apa yang dia inginkan. Dengan sebaliknya, biiqa'id dillati alaihi, dengan meletakkan kehinaan pada dia. Orang yang sombong pasti hina. Kama qala Rabbuna fi kitabil aziz, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, in fi sudurihim illa kibrun, tidak ada di dalam hati-hati mereka melainkan hanya kesombongan. Mahum bibalighi, ini syahidnya, mahum bibalighi, yang mereka tidak akan pernah mencapainya.
Ini kabar gembira dari Allah. Orang sombong nggak akan sukses, nggak akan goal, nggak akan sampai pada tinggi. Dia ngaku aku di tingkat 10, nggak akan sampai situ. Pasti nggak akan sampai. Mahum bibalighi, kesombongan yang mereka tidak akan mencapai kesombongan itu sendiri. Dia mengaku berada di sini di satu tingkatan, pasti dia nggak akan di situ, pasti di bawahnya. Karena ini janji dari Allah. Orang sombong pasti hina. Mahum bibalighi, mereka tidak akan mencapainya. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab inda syarh haditsin bi raqam 35 min Jami'ul Ulum. Sudah pernah kita selesaikan alhamdulillah kitab Jami'ul Ulum. Al-mutakabbiru yanzuru ila nafsihi bi'ainil kamal. Seorang yang sombong itu akan melihat dirinya sendiri sebagai seorang yang sempurna, dengan mata yang sempurna. Wa ila ghairihi bi'ainin naqs, dan kepada melihat orang lain dengan kekurangan. Fayantakiruhum wa yazdari, maka akan meremehkan mereka dan menghinakan orang lain. Wala yarahum ahlan li an yakuma bihuquqihim, dan tidak melihat mereka layak untuk dipenuhi hak-hak mereka. Diremehkan, disepelekan. Wala an yaqbala min ahadihim al-haq, juga dia enggak akan bisa menerima dari mereka kebenaran. Idza awraduhu alaihi, jika manusia itu mendatangkan kebenaran itu kepada orang yang sombong, nanti enggak akan diterima. Maka jangan sombong. Walaupun orang itu jelek, kita memandangnya, jangan sombong meninggikan kita. Tapi tinggikanlah agama Allah. Ada pelaku maksiat, jangan kita sombong di depannya dia. Sama-sama makhluk, sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Di depan ahlul bidah kita sombongnya, kita meremehkan dia itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena diri kita. Kalau kita itu merendahkan ahlul bidah itu karena merasa kita sudah di posisi aman, itu salah besar. Maka ada babnya sendiri. Bab menghinakan ahlul batil itu hanya semata-mata karena kemarahan untuk Allah, bukan untuk meninggikan kita. Beda antara merendahkan ahlul batil karena Allah dengan merendahkan ahlul batil karena diri sendiri. Kalau karena Allah merendahkan mereka, kita nggak melihat diri kita itu tinggi. Tapi kalau karena Allah SWT kita merendahkan mereka itu karena memang mereka hina. Dan kalau kita ya kita berharap kita ini diselamatkan oleh Allah, itu aja. Nasallallahu alaihi wasallam kita aja. Kita menghinakan mereka sambil kita juga meminta untuk kita dan juga untuk mereka. Intaha. Qalat wa inna min asbabit tabi'i 'alal qalb al-kibru. Demikian juga kibr. Di antara sebab-sebab seorang itu akan dicap, dipatenkan atau dipatenkan hatinya, dikunci hatinya, digembok hatinya. Al-kibr adalah sifat sombong. Maka sombong ini akan menjadikan Allah itu mengecap atas hati seseorang dengan suatu amalan. Kama qala Rabbuna fi kitabil karim, kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala akan mengecap atas setiap kulli, atas seluruh, atas setiap hati seorang yang mutakabbir, jabbar, yang jahat, yang meninggi atas yang lain. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini kita mudah lalai, ikhwan, kadang kita lalai dalam perkara ini. Ketika kita merasa berada di dalam kebaikan, di dalam ketaatan, kita itu lalai melihat orang lain itu kemudian buruk, salah-salah, tapi jangan sampai merasa aman untuk diri kita sendiri. Maka terus isti'anah kepada Allah, terus memohon perlindungan kepada Allah dan merasa kita itu butuh. Kalau bukan karena Allah kita ini enggak apa-apa, kita bukan apa-apa. Qala wa man taba'a ala wa man tubi'a ala qalbihi fa inna ma'alahu ilal halal. Dan barang siapa kalau sudah dicap pada hatinya, maka ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka beda nanti orang yang amar ma'ruf nahi munkar pun lain. Kalau yang dia itu sombong, oh kamu ini melakukan keburukan, kayak saya lu, enggak. Saya ini taat. Nah itu sombong namanya. Gitu.
Tapi kalau kita mengingkari kemungkaran, kamu melakukan kemungkaran, nggak boleh seperti ini. Kemudian dia juga masih merasa dirinya juga butuh pertolongan Allah, nah itu baru orang yang nggak apa-apa. Qala fayajibu an nahdharul kibr, maka wajib bagi kita semua untuk hati-hati dari sifat kibr ini. Hati-hati dari sifat kibr ini. Makanya ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, benar-benar dihayati. Maknanya adalah kita itu rendah. Tapi jangan sampai merasa rendah kemudian enggak amar ma'ruf nahi munkar. Salah. Kita merasa jelek, akhirnya lihat orang jelek pun kita biarkan. Ini salah, enggak gitu konsepnya. Tetap orang lain salah disalahkan. Jangan kayak orang awam. Mereka merasa kita ini jelek, akhirnya jelek bareng. Jangan gitu. Kita ini merasa jelek, kita ini merasa buruk, tapi juga ketika melihat kemungkaran juga harus marah, harus diingkari. Jadi jangan lahada walahada, jangan taksir dan juga jangan hulu bainal ifrat wa tafrid. Fayajibu an nahdharul kibr, wajib bagi kita untuk waspada dari sifat kibr. Fa innahu yurdi sahibahu, karena sifat ini akan menghinakan yurdi, akan menghinakan pemiliknya. Wa an na'tazza bit tawadhu, dan hendaknya kita itu an na'tazza, merasa senang, merasa mulia dengan tawadhu. Hendaknya kita itu memiliki sifat tawadhu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathil Bari al-Mujallad al-Hadi Asyar Safhat 341 naqlan an at-Tabari. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan dari kalamnya Imam At-Tabari. Fi tawadhu'i maslahatud dini wad dunya. Di dalam sifat tawadhu itu ada maslahat bagi agama dan juga bagi dunia. Jadi tawadhu itu bukan hanya terpuji secara agama, tapi juga dalam urusan dunia kita juga senang seorang tawadhu. Fa innan nasa law ista'malu, itu salah. Bukan law ista'jalu, jimnya diganti mim. Jimnya diganti mim. Fa innan nasa law ista'maluhu fid dunya lazalat bainahum syahna. Andai manusia semuanya mau memakai sifat tawadhu dalam urusan dunia, maka sungguh akan hilang di tengah-tengah mereka syahna, kebencian yang tersembunyi, terselubung, itu namanya syahna, kebencian yang terselubung. Walastarahu min ta'abil mubahati wal mufakharah, dan pasti mereka akan istirahat dari lelahnya adu gengsi dan juga saling mufakharah, saling bangga-membanggakan. Karena adu gengsi ini juga butuh tenaga. Adu gengsi ini juga butuh tenaga. Capek sampean kalau nuruti gengsi, nuruti mubaha, pamer-pameran sama gengsi-gengsian, waduh, butuh sarapan 2 kali sampean. Butuh tenaga banyak. Capek deh. Tapi kalau kita tawadhu, saling merendah, kalau ada orang lain meninggi di atas kita, ya wis biarkan aja. Qala wa inda Imam Muslim bi raqam hadits 2564 an Abi Hurairah annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tanajashu. Janganlah kalian saling hasad, jangan saling membenci. Tabaghud karena urusan dunia. Kalau karena urusan akhirat, ya sesuai kadarnya. Tergantung kadarnya. Kalau dia wajib dibenci. Tapi yang nggak boleh benci adalah membenci karena urusan dunia. Wala tajassasu, jangan saling tajassus, mencari aib. Wala tahassasu. Dulu pernah kita sebutkan dalam pelajaran surat Yusuf, kalau tajassus adalah mencari aib, kalau tahassus mencari kabar baik. Tapi dalam hadis ini dilarang juga oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka dibawa kepada makna yang buruk. Ada beberapa penjelasan dari ulama tentang perbedaan tajassus dan tahassus. Tahassus yang dilarang di sini adalah tahassus itu mencari-cari berita secara umum. Tajassus memang mencari berita buruk. Kalau tahassus mencari-cari berita, bukan urusannya nih bang upeng, sedangkan yang upeng,
kepo aja, cari berita aja. Ini tahassus. Tujuannya jelek. Siapa tahu nanti bisa tajasus di situ. Tahassus lebih umum daripada tajasus. Tajasus sudah pasti cari yang buruk-buruknya saja. Yang baik nggak mau. Ada kabar baik ditolak. Bukan itu yang dicari. Tahassus lebih umum. Maka kalau tahassus yang dilarang adalah tahassus yang kurang kerjaan. Semua berita ditampung, semua berita dicari. Wala tanajashu, jangan kalian itu saling tanajus. Tanajus itu menambahi harga tapi tidak untuk membeli. Cuma tujuannya untuk meninggikan atau merusak pembeli yang lain. Nambahi harga. Namanya tanajus. Pokoknya niat jahat. Tanajus adalah menambahi harga tapi tidak niat beli. Ada orang jual 5.000, kamu bilang 7.000 aja itu. Akhirnya orang yang lain tadi, kalau gitu ya udah 7.500. Tanajus namanya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian para hamba Allah yang bersaudara. Bihasbi mri'in minasyarri, cukup seseorang itu dikatakan buruk an yahqira akhahu, dia itu merendahkan dan meremehkan saudaranya. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun, setiap muslim atas muslim yang lain itu haram. Damu, darahnya, wa maluh, hartanya, wa irdu, dan juga kehormatannya. Wa qawluhu bihasbi imri'in minasyarr, qala al-Hafidz Ibnu Rajab fi syarhi hadzal hadits min Jami' Ulum wal Hikam, yakni yakfi minasyarr ihtiqaruhu akhahu al-muslima fa innahu innama yahqiru akhahu al-muslima litakabburi 'alaihi. Berkata al-Hafidz Ibnu Rajab, bihasbi imri'in minasyarr ay yakfi, cukup dia dikatakan sebagai buruk, cukup sebagai keburukan, dia itu meremehkan saudaranya semuslim, karena dia itu meremehkan saudaranya muslim yang lain, karena dia itu merasa besarnya, merasa tingginya, merasa sombongnya atas saudara tersebut. Wal kibru min a'dhami khisalish syarr, sedangkan sombong itu adalah merupakan perangai keburukan yang paling bahaya, paling besar. Maka ini ikhwan, pelajaran tentang sombong, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi kita dan menjauhkan kita dari sifat tersebut. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka